Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah metode pengajaran di pekan kedua. Kali ini kita melanjutkan tema mengenai perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang ketiga adalah silabus. Silabus adalah rencana atau rancangan pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus juga merupakan penjabaran dari kompetensi dasar dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Fungsi dan manfaat silabus adalah sebagai berikut. Yang pertama, merupakan pedoman atau acuan dalam penyusunan RPP yang secara komprehensif mengandung rancangan seluruh aspek pembelajaran terkait dengan tujuan langsung pembelajaran atau direct teaching maupun tujuan tidak langsung pembelajaran atau indirect teaching. Fungsi dan manfaat silabus yang kedua adalah menjadi acuan pengelolaan media dan sumber belajar, terutama dalam pengembangan sarana dan prasarana yang dapat mengembangkan budaya literasi secara menyeluruh. Fungsi dan manfaat silabus yang ketiga adalah sebagai acuan dalam mengembangkan sistem penilaian oleh guru. Fungsi dan manfaat silabus yang keempat merupakan gambaran umum program dan target yang akan dicapai pada tiap mata pelajaran. Dan fungsi serta manfaat silabus yang kelima merupakan dokumentasi tertulis dalam rangka akuntabilitas program pembelajaran. Pengembangan silabus. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, atau bisa juga oleh kelompok musyawarah guru mata pelajaran MGMP atau pada kelompok kerja guru atau KKG dan Dinas Pendidikan. Disusun secara mandiri oleh guru apabila guru yang bersangkutan mampu mengenali karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah tersebut. Di SD atau MI, semua guru kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 menyusun silabus secara bersama. Sekolah yang belum mampu mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain melalui forum MGMP atau KKG untuk bersama-sama mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh sekolah-sekolah dalam lingkup MGMP atau KKG setempat. Dinas Pendidikan setempat dapat memfasilitasi penyusunan silabus dengan membentuk sebuah tim yang terdiri dari para guru berpengalaman dalam bidangnya masing-masing. Dalam implementasinya, silabus dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti oleh masing-masing guru. Silabus harus dikaji dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan memperhatikan masukan hasil evaluasi belajar, evaluasi proses, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi rencana pembelajaran. Selanjutnya, komponen-komponen dalam silabus kurikulum 2013. Yang pertama, identitas. Setiap silabus mata pelajaran harus memuat identitas tersendiri, minimal meliputi nama satuan pendidikan atau sekolah, nama pelajaran, nama mata pelajaran, kemudian kelas atau semester. Yang kedua, kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan gambaran secara kategorial mengenai kompetensi dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran.
Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah kemampuan yang menjadi syarat untuk menguasai KI, kompetensi inti, diperoleh melalui proses pembelajaran. Kompetensi dasar atau KD merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran serta perkembangan belajar yang mengacu pada KI dan dikembangkan berdasarkan taksonomi hasil belajar. KD dari KI 3 merupakan dasar untuk mengembangkan materi pembelajaran pengetahuan. KD dari KI 4 merupakan dasar untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan oleh peserta didik. Khusus untuk mata pelajaran PABP dan PPKN, ditambah KD dari KI 1, sikap spiritual, dan KD dari KI 2, sikap sosial. Yang keempat, materi pokok. Materi pokok pembelajaran dikembangkan dari IPK sesuai dengan tuntutan KD dari KI 1 atau pengetahuan dan KD dari KI 4 tentang keterampilan. Pengembangan materi pembelajaran mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, potensi peserta didik. Yang kedua, relevansi dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik. Yang keempat, kebermanfaatan bagi peserta didik, baik untuk mendukung pengembangan hard skill dan soft skill. Yang kelima, struktur keilmuan. Yang keenam, penguatan nilai-nilai utama pendidikan karakter, yaitu religius, nasionalis, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Yang ketujuh, keterampilan abad 21, khususnya 4C, yaitu kreatif, critical thinking, komunikatif, dan kolaboratif. Juga literasi digital, life skill, dan yang ke-8, alokasi waktu. Komponen silabus yang kelima adalah kegiatan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik, dan antara peserta dan sumber belajar lainnya pada suatu lingkungan belajar yang berlangsung secara edukatif agar peserta didik dapat membangun sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka menghasilkan SDM yang kompeten dan berkarakter. Tidak semua model pembelajaran tepat digunakan untuk semua KD atau materi pembelajaran. Oleh karena itu, untuk menetapkan model yang paling cocok harus dilakukan analisis terhadap rumusan pernyataan setiap KD, sehingga dapat disimpulkan model pembelajaran apa yang cocok dengan KD tersebut. Komponen silabus yang keenam adalah penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Komponen ketujuh yaitu alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap pasang KD didasarkan atas jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu sesuai yang tersedia di struktur kurikulum dengan mempertimbangkan jumlah KD serta keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan masing-masing KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata untuk menguasai pasangan KD yang dibutuhkan peserta didik yang memiliki kemampuan beragam. Komponen yang ke-8 yaitu sumber belajar, dapat berupa buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar yang lain yang relevan. Prinsip pengembangan silabus. Yang pertama, ilmiah. Seluruh materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual,
sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Prinsip pengembangan silabus yang ketiga adalah sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Prinsip pengembangan silabus yang keempat adalah konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Prinsip pengembangan silabus yang kelima adalah memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Prinsip pengembangan silabus yang keenam adalah aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Prinsip pengembangan silabus yang ketujuh adalah fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Prinsip pengembangan silabus yang kedelapan adalah menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi, termasuk kognitif, afektif, dan psikomotor. Prinsip pengembangan silabus yang terakhir adalah mengintegrasikan nilai-nilai karakter. Mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang harus menjadi kepribadian lulusan sekolah, baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, sebagai warga negara Indonesia, sebagai anggota masyarakat dunia, bahkan sebagai bagian dari komunitas pekerja di dunia kerja tertentu. Langkah-langkah penyusunan silabus. Yang pertama, mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti dan kompetensi dasar ini dapat diambil dari standar isi yang biasanya sudah baku, kecuali yang belum ada dapat disusun oleh penyusun atau pengembang silabus. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, struktur keilmuan, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik dengan pendidik, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka mencapai kompetensi dasar. Yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya pendidik, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, kesatuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang kelima, penentuan jenis penilaian. Penentuan pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non-tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek, atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.
Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan, maka evaluasi harus diberikan baik pada proses, misalnya teknik wawancara maupun produk atau hasil melakukan observasi lapangan yang berupa informasi yang dibutuhkan. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah pekan efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per pekan dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rata-rata untuk menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, objek, atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada kompetensi inti dan kompetensi dasar serta materi pokok atau pembelajaran, juga kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis peserta didik. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan 1 kali pertemuan atau lebih. Komponen RPP. RPP terdiri dari yang pertama, identitas. Identitas ini berisi identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikan, kemudian identitas mata pelajaran atau tema subtema, kemudian kelas dan semester, kemudian materi pokok. Dalam identitas juga dimasukkan alokasi waktu. Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk mencapai kompetensi dasar dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam belajar yang tersedia dalam silabus, juga KD yang harus dicapai. Komponen RPP yang kedua adalah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Komponen RPP yang ketiga adalah indikator pencapaian kompetensi. Komponen RPP yang keempat adalah tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD dengan menggunakan kata kerja operasional atau biasa disebut KKO yang dapat diamati dan diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Komponen RPP yang kelima adalah materi pembelajaran. Materi pembelajaran memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator ketercapaian kompetensi. Komponen RPP yang keenam adalah strategi pembelajaran atau metode pembelajaran. Metode pembelajaran digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Komponen RPP yang ketujuh adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran dilakukan melalui tahapan pendahuluan, inti, dan penutup. Komponen RPP yang kedelapan adalah media pembelajaran. Media pembelajaran berupa alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi pelajaran. Komponen RPP yang ke-10 adalah sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku, media cetak dan elektronik, alam sekitar, atau sumber belajar lain yang relevan.
Komponen RPP yang ke-10 adalah penilaian hasil belajar. Prinsip-prinsip penyusunan RPP. Yang pertama, menguatkan karakter siswa melalui pendidikan penguatan karakter yang berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat melalui kegiatan literasi, penguatan kompetensi abad ke-21 4C, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang dimaksud dengan kompetensi keterampilan 4C adalah creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Dalam tampilan layar bisa kita lihat bahwa desain pembelajaran terdiri dari silabus dan RPP yang memiliki komponen masing-masing. Dalam silabus dan RPP harus mengandung 4C, pendidikan, penanaman karakter, dan literasi. Untuk indikator pendidikan penanaman karakter dan indikator literasi bisa dilihat di slide berikut ini. Prinsip-prinsip penyusunan RPP yang kedua mengakomodasi perbedaan individual siswa antara lain kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan atau lingkungan siswa. Prinsip penyusunan RPP yang ketiga adalah partisipasi aktif dari peserta didik. Prinsip keempat adalah berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian. Prinsip kelima, pengembangan budaya membaca dan menulis yang dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan. Prinsip yang keenam, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedial. Prinsip yang ketujuh, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Prinsip yang kedelapan, mengakomodasi pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan keragaman budaya. Prinsip yang kesembilan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Prinsip yang ke-10, pembelajaran mata pelajaran muatan nasional dan kewilayahan mendukung pencapaian kompetensi keahlian kejuruan, pembentukan nilai-nilai karakter, dan pengembangan kecakapan yang diperlukan di abad 21. Langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama, mengkaji SKL, KIKD, indikator dan silabus untuk mendalami capaian kompetensi serta mengidentifikasi peluang aktivitas pembelajarannya. Yang kedua, menentukan identitas yang meliputi yang pertama, kelompok belajar. Identitas yang kedua adalah tema atau subtema yang dapat mengacu pada silabus atau program tahunan. Identitas yang ketiga adalah derajat atau tingkatan atau kelompok usia. Identitas yang keempat adalah alokasi waktu yang merupakan keseluruhan waktu yang diperlukan untuk pencapaian KD dan beban belajar. Langkah penyusunan RPP yang ketiga adalah menuliskan kompetensi inti atau tahapan pencapaian perkembangan yang ada dalam silabus. Kemudian langkah keempat, menuliskan kembali kompetensi dasar yang ada di silabus. Langkah kelima, menuliskan indikator yang sudah dirumuskan dalam silabus. Langkah keenam, merumuskan tujuan pembelajaran.
yang menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan untuk dicapai oleh peserta didik sesuai dengan KD. Rumusan tujuan pembelajaran harus mengacu pada KD dan indikator dengan menggunakan kata kerja operasional atau KKO yang dapat diamati dan diukur. Tujuan pembelajaran dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan pada setiap pertemuan. Berikut ini adalah contoh-contoh dari RPP 1 lembar yang disarankan oleh pemerintah untuk memudahkan para guru. Demikian materi dari perangkat pembelajaran yang bisa Ana sampaikan. Silahkan Antuna kerjakan tugas yang telah disampaikan pada kontrak perkuliahan, yaitu membuat perangkat pembelajaran yang terdiri dari program tahunan, program semester, silabus, dan RPP. Silahkan tugas tersebut Antuna unggah di penyimpanan awan, bisa berupa Google Drive maupun Dropbox dan sebagainya. Kemudian link dari penyimpanan tugas Antuna copy, Antuna salin, dan ditempel di jawaban tugas di e-learning pada icon rantai. Jawaban yang sudah diterima maka akan dinilai dan akan muncul 7x24 jam. Jika nilai tidak muncul berarti mungkin ada kendala. Silahkan hubungi Ana di grup Telegram maupun di forum diskusi di e-learning. Maksimal pengumpulan tanggal 31 Oktober 2020. Demikian kita akhiri materi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum. المسلم بر أواب مفتاح للخير وباب يصدع بالحق بحكمته واللطف كلام وخطاب وله